Saya Ali Fahmi Sumanta, kebetulan bertugas diberikan kepercayaan jadi PLT Dinas Perindustrian dan Pasar. Ini Pak Camat disibukkan dengan satu kegiatan penertiban pasar, Pak. Ya, sejak tanggal 3 sesuai dengan perjanjian atau pernyataan. Dalam rangka penertiban. Nah, apa saja nih yang dilakukan oleh Bapak Kapolsek yang punya wilayah di Kecamatan Labuan ini mengenai kegiatan pada hari ini, Pak? Pelaksana. Nah, menyangkut kegiatan penertiban Pasar Labuan tidak lepas dari awalnya dari sebuah kemacetan, Pak, kesemrawutan lalu lintas. Ya. Nah, upaya-upaya apa saja nanti yang akan dilakukan oleh Bapak agar jalan di depan plaza ini tidak semrawut seperti sebelum-sebelumnya? Bagaimana, Pak, kalau seandainya ada pedagang hari ini yang belum dibongkar, Pak? Tindakan apa yang akan dilakukan? Kalau memang belum dibongkar tadi itu kita akan Kawasan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis berbagi. Lanjutkan. Thank you Bang Kumis berbagi. Oke Bang Kumis, makasih loh. Barakallahu fiik. Terus ya, jangan lupa subscribe, like, komen. Bang Kumis berbagi. Top, mantap. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bang Kumis berbagi. Kali ini Bang Kumis ada di wilayah Pasar Labuan. Ketertiban, kebersihan, keindahan merupakan dambaan semua orang, termasuk para pedagang pun nampaknya bukan nggak mau untuk mendapatkan tempat yang layak untuk mencari nafkah dengan cara jualan. PKL bukan merupakan satu pilihan, tetapi keterpaksaan. Semoga Labuan ke depan akan lebih indah, tertib dan bersih. Untuk lebih jelasnya bagaimana pelaksanaan eksekusi, penertiban dan relokasi, ada 3 titik yang disiapkan oleh Pemda sendiri. Satu diantaranya adalah tanah ini milik Pemda Kabupaten Pandeglang, dan ini akan dipergunakan oleh para pedagang ex shelter dan beberapa pedagang yang lainnya. Dan juga tidak terkecuali termasuk shelternya sendiri hari ini mungkin lagi ada pembenahan dan plaza yang memang dari kemarin sudah Bang Kumis tayangkan. Untuk lebih jelasnya bagaimana kegiatan Bang Kumis untuk melihat dari jarak dekat Tiban Pasar Labuan. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis berbagi. Dan nampaknya pihak Pemda pun di mana di sana terlihat jelas alat berat sudah didatangkan dari kabupaten untuk menertibkan area pedagang kaki lima yang saat ini sesaat lagi akan ditertibkan. Bagaimana, Pak, kalau seandainya ada pedagang hari ini yang belum dibongkar, Pak? Tindakan apa yang akan dilakukan? kalau memang belum dibongkar tadi itu kita akan membongkar paksa karena dari Desa Rintang sendiri sudah melayangkan surat, sudah sosialisasi. Kebanyakan mereka tidak hadir ketika batas waktu yang sudah ditentukan. Mereka minta waktu lagi, kita datang minta waktu lagi, dan seperti itu. Itu saat disayangkan juga kami harapkan sebenarnya kesadaran masyarakat sendiri. Mereka sudah di bahu jalan, artinya mereka sudah melanggar Perda K3. Kami harapkan mereka bisa membongkar sendiri. Dalam arti itu tadi, Pak, pemerintah sudah menyiapkan lahan, jadi diharapkan ini untuk Labuan ini bersih, indah, ketertiban untuk masyarakat Labuan sendiri. Saya Ali Fahmi Sumanta, kebetulan bertugas diberikan kepercayaan jadi PLT Dinas Perindustrian dan Pasar dan SDM. Nah, mengenai kegiatan hari ini, Pak, sejauh ini menurut pantauan Bapak gimana, Pak? Sebetulnya kegiatan ini adalah kegiatan yang terakhir. Kita sudah mulai dari awal, dari mulai kita rapat, dari mulai kita sosialisasi, dari mulai kita musyawarah dengan para pedagang kaki lima. Ya, hari ini adalah hari yang sudah kita akhiri tanggal 5 ini. Ingin semua bisa kita tata untuk kita alihkan dan kita tertibkan.
Nah, seandainya ada beberapa pedagang yang memang dengan beberapa kendala, tanda kutip Pak ya, kesulitan untuk memindahkan karena mereka belum mendapatkan tempat. Apakah hari ini memang harus dieksekusi juga Pak? Hari ini terakhir insya Allah lah kita semua sudah sesuai tempat. Kan kita sudah punya 2 lokasi, ya, diantaranya Plaza dan shelter tsunami yang kita siapkan. Sama dengan ada kita lihat di Ekskesmas. Ini juga mudah-mudahan menunjang, mengakomodir semua para pedagang yang sekarang kita akan tangani. Kalau boleh tahu Pak, menurut catatan Bapak, berapa sih pedagang kaki lima yang memang sudah ada di catatan Bapak? Kurang lebih, ya kita kalau lihat di atas 112, kurang lebih sekitar 227, hampir sekitar 300-an. 300 para pedagang? Iya, 200 sekian lah ya. Ya, menurut pikiran Bapak, apakah mereka para pedagang yakin bisa menempati dan tempatnya memadai untuk sebanyak pedagang itu Pak? Kita harus yakin, kalau tidak yakin tidak akan berubah nanti. Ya. Mungkin ini kan permasalahan yang sudah lama ini tidak terselesaikan. Harapan kita tentunya pimpinan juga berharap ada perubahan wajah Labuan ini. Itu yakin saya. Kalau tidak yakin ya tidak akan mungkin kita akan tidak akan memotivasi untuk itu. Satu pertanyaan terakhir Pak, karena semua pasar pasti ada koordinator dan ketuanya dan ada paguyubannya. Ya. Apakah Bapak sudah mengajak minimalnya dialog dengan para koordinator atau ketua paguyuban sendiri Pak? Dari awal kita sudah mengadakan upaya persuasif dengan rapat, ya, dengan sosialisasi dan bahkan musyawarah. Ini kan hasil daripada musyawarah. Mereka ada sebagian sudah menempati dengan kita tidak memaksa, tapi kita ingin memberikan kepada mereka suatu aspek legalitas. Nah, tidak kan sudah legal mereka, tidak akan mungkin dikeprik-keprik lagi, ya, karena itu sudah menyalahi ketentuan. Gitu. Tapi kita nanti tetapkan mereka, tetapkan dengan artinya sekarang sudah jadi binaan kami di Dinas Perdagangan. Harapan Bapak sebagai pengelola pasar, ya, apa Pak? Untuk Labuan ke depan nih? Harapannya saya berupaya ya ini sekarang untuk memfasilitasi mereka supaya nyaman di sana. Di antaranya kita akan coba kita berikan berbagai fasilitas. Dan bahkan siapa tahu mungkin ada penguatan permodalan buat mereka. Ini salah satu upaya kita supaya mereka juga bisa bertahan dalam akses perekonomian. Nah, dari kemarin Bang Kumis ditanya sama para pedagang, ya. Bang Kumis ini bagaimana ke depannya? Apakah sistemnya? Ya. Karena dimanapun juga ini bangunan ada yang punya, ada pengelolanya. Ya. Itu bagaimana sistemnya Pak? Apakah ngontrak atau Ya. gimana? Menurut Bapak rencana ke depan gimana Pak? Sekarang ini kita free-kan dulu. Free dari sewa lahan, free sewa tempat dan free untuk retribusi. Silakan mereka menempati dulu. Nanti lihat perkembangan mereka. Waktunya Pak sampai kapan tuh? Sampai kita batas maksimal sampai dengan maksimal ya 6 bulan kemungkinan sampai Desember lah. Desember. Tapi kita lihat nanti pelah mereka. Kalau mereka sudah kelihatan sudah makin bagus, nah itu kita juga siapa itu kan karena kewajiban yang harus kita musyawarahkan nanti kan. Itu saya kira kita bisa musyawarahkan hal itu. Yang jelas bagaimana kita mengakomodir harapan mereka dan juga memfasilitasi mereka dari berbagai hal. Saya kira Bang Komis. Oke, terima kasih Pak Fahmi Suminta, PLT Ya, Pasar Pandeglang. Desperindak Pas, Iya. Pandeglang. Selamat bertugas Pak. Sama Pak. Halo Mas Bro, jangan kemana-mana. Panteng terus channel Bang Kumis Berbagi dalam episode penertiban Pasar Labuan, di mana para petugas nampaknya sibuk untuk menertibkan para pedagang yang masih membandel. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam tayangan-tayangan lanjutannya.